Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Gol demi gol, sorotan demi sorotan. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar kemenangan. Ole Roemeny nggak cuma datang buat cetak gol buat Indonesia, tapi ia datang dengan misi. Sebuah misi yang diam-diam bikin bintang keturunan lain di Eropa mulai melirik timnas Indonesia. Ryan Flamingo, bek muda PSV Eindhoven, yang tampil brilian lawan Juventus, tiba-tiba kirim kode, kirim dukungan, dan ikut angkat nama Roemeny ke publik. Padahal mereka udah nggak satu tim, tapi ada sesuatu yang bikin hati Flamingo ketarik lagi. Apakah ini cuma solidaritas sesama mantan rekan? Atau langkah awal dari efek domino ketika satu pemain diaspora bersinar dan bintang lainnya mulai tergoda ikut gabung timnas demi satu mimpi besar membawa Indonesia ke Piala Dunia? Mari kita bahas lebih dalam di video ini. Change is never waiting, don't you hesitate, time to back away. 20 Maret lawan Australia, 25 Maret lawan Bahrain. Dua pertandingan yang jadi titik awal Roemeny bersama timnas. Dan di dua laga itu dia langsung mencetak 2 gol. Tapi bukan cuma golnya yang bikin publik Indonesia jatuh hati. Setelah mencetak gol, Roemeny selalu melakukan selebrasi yang sama. Tangan kanan di bawah dagu, tegak, tenang, dan kuat. Dan baru belakangan ini kita semua tahu, itu bukan sekedar gaya selebrasi. Ada makna di balik selebrasi itu. Yeah, the celebration is like keep your head up. So it's to a positive message to everyone who's having like a hard time. If it's in football or in life, just keep your head up and keep on working, keep believing in yourself, and even in hard moments. So it's just a positive message for the kids, for everyone, even the older people. It's for everyone. Ya, sama seperti pesan bijak yang ia tuliskan di caption postingan Instagramnya 2 hari setelah laga kontra Bahrain. Apapun yang terjadi, tetap tegakkan kepala dan percaya pada dirimu sendiri, anak-anak. Dan yang lebih menarik, caption yang ia tulis tidak pakai bahasa Belanda, tidak pula pakai bahasa Inggris, melainkan pakai bahasa Indonesia. Sebuah tanda kalau dia nggak main-main dan ingin benar-benar jadi bagian di negeri ini. Dia ingin anak-anak muda Indonesia bangkit bersama dirinya dan ingin jadi inspirasi. Dan lewat satu kalimat sederhana itu, Ole justru membangkitkan gelombang kepercayaan diri baru. Bukan cuma di kalangan fans, tapi juga sesama pemain diaspora. Termasuk seseorang yang sangat mengenalnya, Ryan Flamingo. Change is never waiting, don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play, gonna seize the day. Ya, di balik kemenangan dramatis Indonesia lawan Bahrain, satu nama diam-diam ikut tersorot. Bukan dari lapangan, tapi dari Instagram. Ryan Flamingo, bek muda PSV Eindhoven, tiba-tiba repost momen oleh Roemeny tampil buat timnas Indonesia. Flamingo repost foto Roemeny usai cetak gol. Dan memang bukan rahasia, mereka berdua pernah main bareng. Di FC Utrecht musim lalu, Ole dan Ryan tampil bareng di 17 pertandingan. Mereka udah saling paham, saling support, dan sekarang salah satu dari mereka sudah memilih merah putih, yang satu lagi mulai memberi sinyal. Gak berhenti di situ, Ryan juga muncul di kolom komentar Instagram Ole. Ia mengomentari dengan satu kata sederhana dalam bahasa Indonesia, meyakini, ditambah emot cinta. Dan dari situlah semuanya jadi makin panas. Ribuan netizen langsung menyerbu, ayo join Ryan, kapan lagi gabung Garuda? Suara-suara dukungan membanjiri balasan komentarnya. Ayo join Ryan, @Ryan Flamingo, waktunya meyakinkan dirimu bang. Bukan cuma sekali, melainkan Ryan Flamingo terus-terusan kasih sinyal. Sebelumnya, saat media Belanda, Football Premier posting tentang peluang Flamingo memilih antara Belanda, Suriname, atau Indonesia, dia langsung komentar bendera Indonesia. Bahkan, sering menyukai postingan yang menyebut namanya dalam konteks timnas. Ryan Flamingo bukan pemain sembarangan. Di musim ini aja, dia udah main 41 kali buat PSV Eindhoven dan bantu timnya menyingkirkan Juventus di Liga Champions. 3 gol dan 3 assist udah ia kantongi dari posisi sebagai bek tengah. Ia dominan, tangguh, dan punya skill distribusi yang elit.
Dan yang paling penting, pemain 270M itu terlihat nyaman dengan kedekatannya bersama Indonesia. Mereka lahir dan besar di Belanda. Darah keturunan dari Jawa Suriname itu membuat dia tak sungkan menyapa publik Indonesia dengan hangat. Tapi di balik semua kode manis itu, ada kenyataan pahit yang perlahan mulai terungkap. Saat harapan mulai naik, saat dukungan terus mengalir, satu persatu fakta pahit mulai muncul ke permukaan. Ryan Flamingo memang punya darah Indonesia, tapi dikabarkan bukan dari orang tua, bukan dari kakek nenek, melainkan dari buyut. Dan inilah yang bikin situasinya jadi rumit. Karena sesuai regulasi FIFA, seorang pemain hanya bisa pindah asosiasi jika memiliki garis keturunan langsung sampai maksimal kakek nenek. Kalau sudah sampai buyut, sayangnya itu sudah lewat batas. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Yusa Nugraha, YouTuber sekaligus pesepak bola yang sering jadi jembatan antara pemain diaspora dan PSSI. Informasi yang aku dapat dari Ryan Flamingo itu dia keturunan Jawa Suriname dan itu pun dari pihak buyut. Jadi kalaupun Ryan Flamingo bisa buat bermain untuk timnas Indonesia, dia harus menunggu sekitar 2-5 tahun, kata Yusa di akun YouTube-nya. Ya, butuh waktu 2-5 tahun jika mau benar-benar membela timnas Indonesia. Itu pun setelah proses administrasi yang rumit dan dia berhenti main untuk timnas Belanda U21. Dan ya, disitulah masalah berikutnya. Flamingo bukan pemain pengangguran di level internasional. Dia sudah punya 10 caps bersama Jong Oranje dan terus dipanggil reguler. Artinya makin lama dia aktif di sana, makin jauh pula peluangnya buat pindah federasi. Sebuah kenyataan yang pahit, karena pemain yang begitu potensial, begitu tertarik, justru terbentur birokrasi dan aturan. Tapi nggak netizen Indonesia namanya kalau sampai kehabisan ide, bahkan ada yang usulin solusi, yang bisa bikin semuanya berubah. Ketika regulasi FIFA terasa seperti tembok tinggi yang mustahil dilewati, netizen Indonesia lagi-lagi muncul dengan ide yang gak biasa. Solusi nekat yang sempat viral di kolom komentar. Dikutip dari Okezone, pengguna @kevin.morgan766 memberikan pendapatnya. Kalau Ryan Flamingo nggak bisa langsung, gimana kalau bapaknya aja yang dinaturalisasi duluan? Sederhananya begini, kalau ayah Ryan, Roberto Flamingo, dapat paspor Indonesia, maka Ryan otomatis bisa klaim garis keturunan dari orang tua yang secara regulasi FIFA jadi legal. Dan dari situ pintu timnas Indonesia terbuka lagi. Tapi tentu aja, ini bukan langkah yang gampang. Naturalisasi orang tua pemain demi membuka jalur FIFA, itu hal yang sangat jarang dilakukan. Butuh dasar hukum, komitmen, dan proses administratif yang gak sebentar. Namun satu hal yang pasti, ide ini menunjukkan betapa besarnya keinginan publik buat lihat Flamingo pakai jersey Garuda. Mereka tahu pemain seperti dia bisa jadi aset jangka panjang. Bukan cuman buat lolos Piala Dunia, tapi juga membangun fondasi kuat di lini belakang timnas selama bertahun-tahun. Apalagi dengan performa gila Flamingo musim ini bareng PSV, dia udah masuk radar Eropa. Tapi di sisi lain, ia masih tetap menaruh perhatian ke timnas Indonesia dan tetap merespons setiap ajakan fans dengan positif. Jadi wajar aja kalau banyak yang berharap Ole Roemeny bukanlah satu-satunya. Akan ada efek domino dan Flamingo mungkin aja jadi bagian dari gelombang besar diaspora yang siap pulang. Nggak semua jalan mudah, nggak semua impian bisa langsung diwujudkan. Tapi kadang satu langkah kecil dari seseorang bisa membangkitkan harapan yang udah lama kita kubur dalam-dalam. Ole Roemeny datang bukan cuma buat main bola. Dia datang bawa semangat, bawa kepercayaan. Dan tanpa disadari, dia juga menarik perhatian pemain-pemain lain untuk ikut berjuang. Dari Ryan Flamingo sampai generasi baru yang sekarang mulai percaya bahwa Indonesia layak diperjuangkan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal jadi berikutnya?
Siapa yang berani ikut jejak Romani dan bilang, ya aku pilih Indonesia. Kalau kamu jadi Ryan Flamingo, kamu bakal tetap tunggu Belanda atau perjuangkan Garuda sejak sekarang. Karena satu hal yang pasti, mimpi Indonesia ke Piala Dunia nggak bisa dikejar sendirian. Tapi kalau barisan pemain bersatu, dan bangsa ini tetap percaya, apapun mungkin terjadi. Dan itu, semua dimulai dari satu hal, meyakini